Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari mata kuliah Studi Al-Quran. Pertanyaan pertama, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jawabnya, ya. Al-Quranul Karim merupakan kalamullah ta'ala yang qadim, baik lafadznya, hurufnya maupun maknanya. Darinya bermula dan kepadanya kembali. Allah berbicara dengannya, lalu didengar oleh malaikat Jibril alaihi salam, kemudian dia menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai dengan 80. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbul Alamin. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, di antara firman Allah Ta'ala adalah Al-Quranul Karim. Dia adalah kitab Allah yang nyata, tali yang kuat, jalan yang lurus, diturunkan dari Tuhan semesta alam, diturunkan oleh Ruhul Amin, Jibril alaihi salam, ke hati pemimpin para rasul. Dia turunkan dan bukan makhluk. Pertanyaan kedua, apakah para nabi juga mendapat ilham? Jawabnya, ya. Ilham disebut juga intuisi atau inspirasi. Adalah bisikan hati berupa pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik kepada Rasulullah maupun selainnya. Ilham sering dianggap oleh orang awam sebagai sebuah wangsit untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Ilham bagi para nabi dan rasul adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Pertanyaan ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Jawabnya, benar. Susunan sistematika surat-surat Al-Quran tidak sesuai dengan urutan turunnya. Al-Quran turun sesuai dengan tuntutan keadaan waktu itu. Turunnya berproses lama, sekitar 22 tahun lebih. Ada kalanya hanya turun satu ayat, kadang-kadang turun satu surat, dan seterusnya. Adapun susunan surat-surat Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang adalah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW kalau beliau membacanya baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Para sahabat sepakat untuk menyusun Al-Quran tidak seperti proses turunnya, tetapi sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti dapat kita lihat pada Al-Quran sekarang ini. Pertanyaan keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Karena Al-Quran sebuah kitab yang banyak mengandung keajaiban. Ayat yang ada dapat dibuktikan secara nyata oleh ilmu pengetahuan dan bahkan alat modern tercanggih abad ini. Telah diakui bahwa Al-Quran memiliki ilmu sastra yang terindah, keindahan bahasa,
dan hikmah di dalamnya sangat sempurna. Itulah sebabnya Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Pertanyaan kelima, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Jawabnya, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Artinya, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Dalam sebuah asar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquh. Artinya mengindahkan bacaan huruf dan mengetahui tentang wakafnya. Seorang alim ahli qiraat bernama Syekh Al-Jazari menyebutkan dalam kitabnya Mandhumah Al-Jazariyah yang berbunyi, wal akhdhu bit tajwidi khidmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzila wa hakadha minhu ilaina wasala. Artinya, dan mempelajari ilmu tajwid adalah sesuatu yang wajib. Siapa yang tak berusaha memperbaiki bacaannya, maka ia bisa berdosa. Karena demikianlah Allah menurunkan Al-Quran. Dan seperti itu pula sampai kepada kita. Pertanyaan keenam, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Jawabnya, bahwa dalam masalah membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid memang terdapat perbedaan di antara para ulama. Menurut jumhurul ulama, orang yang sedang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Hal ini didasarkan pada firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Artinya tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali hamba yang disucikan. Namun jika perempuan yang haid ketika membaca Al-Quran tujuannya bukan membaca, tetapi tujuannya adalah untuk mengajar atau membenarkan bacaan yang salah atau untuk mengingat hafalannya, maka dalam kasus seperti ini diperbolehkan. Bahkan mazhab Maliki memperbolehkan perempuan yang haid membaca Al-Quran secara mutlak. Bahkan bagi perempuan yang mengajar atau diajar, guru dan murid yang dalam kondisi haid boleh juga menyentuh mushaf. Yang ketujuh, pertanyaannya, tafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 15 yang berbunyi, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Artinya, Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Al-Baydawi dalam tafsirnya Asrarut Takwil mengatakan bahwa Allah akan membalas olok-olok orang munafik sebagai balasan setimpal. Ayat ini bisa jadi bermakna bahwa dampak negatif olok-olok orang munafik akan berpulang kepada mereka. Tetapi dapat juga ayat ini dimaknai bahwa Allah akan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang seharusnya terhadap orang-orang yang mengolok-olok. Adapun di dunia, Allah memperlakukan orang-orang munafik dengan hukum sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang muslim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.